Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Selamat Ibu. Selamat siang, Ibu. Baik. Sebelum kita memulaikan aktivitas belajar, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Sehat, Baik, Ibu. Ibu. Baik, puji Tuhan ya, semua sehat-sehat. Nah, ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Ibu. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, hari ini Ibu ingin mengingatkan kembali pembahasan materi minggu lalu. Nah, terkait materi minggu lalu, ada yang masih ingat yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu? Silakan angkat tangan. Ya, Ibu. Ya, silakan Asugi. Topik pembahasan minggu lalu tentang surat pribadi, Ibu. Ya, sangat tepat Sugi. Nah, topik pembahasan minggu lalu yaitu tentang surat pribadi. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat pengertian dari surat pribadi? Mungkin Linda bisa menjawab, Nak, pengertian dari surat pribadi? Berdasarkan penjelasan minggu lalu, surat pribadi merupakan yang berisi pribadi yang biasa tulis pribadi dan dikirimkan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa. Mohon maaf, Nak Linda, bisa diulang kembali soalnya suara kamu tidak terdengar. Mohon maaf, Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Sudah. Berdasarkan penjelasan minggu lalu, surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baik. Nah, selanjutnya pelajaran kita. 2 hari yang lalu, Ibu sudah mengirimkan materi di Google Classroom. Nah, apakah kalian sudah membaca materi yang telah Ibu kirimkan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Saya Ibu. belum, Ibu. Tidak. Kenapa tidak dibaca, Nak? 2 hari yang lalu saya sedang ada acara, Ibu, sehingga tidak bisa menyempatkan waktu untuk membaca materi. Baik, tidak masalah Linda ya. Nah, untuk anak-anak yang lain yang sudah membaca, pasti kalian tahu topik pembelajaran hari ini. Nah, yang tahu topik pembelajaran hari ini boleh angkat tangan. Saya, Ibu. Ya, silakan Liana. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai berita, Ibu. Baik, nah benar sekali apa yang dikatakan oleh Liana. Nah, materi yang kita bahas yaitu berita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ya, siswa diharapkan mampu memahami dan menyimak sebuah berita. Nah, tujuan yang kedua yaitu siswa bisa menulis sebuah berita dengan jelas dan fakta yang benar terjadi. Nah, sebelum Ibu menjelaskannya lebih jauh, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Waktu kalian masih di jenjang sekolah dasar, apakah kalian pernah mempelajari berita? Pernah, Sudah, Ibu. Ya, sudah tentunya ya, sudah mempelajari. Nah, karena kalian pernah mempelajari tentang berita, apa yang ada di benak kalian tentang berita? Atau seingat kalian, apa itu berita? izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Putri. Jadi seingat saya berita itu informasi, Bu, yang menceritakan tentang kejadian atau suatu masalah. Bagus sekali Putri. Nah, selain Putri, ada yang ingin berpendapat lagi terkait apa itu berita? Saya, Ibu. Ya, silakan Liana. Setahu saya berita itu hal yang benar-benar terjadi, Ibu. Ya, terima kasih Liana. Nah, sangat tepat yang dikatakan oleh Liana. Nah, sekarang silakan dibuka file yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom kemarin. Pembahasan berita pada halaman 55 sampai 58. Nah, Ibu harapkan kalian benar-benar mengerti apa yang Ibu jelaskan nantinya karena setelah Ibu menjelaskan, Ibu memberikan tugas. Nah, tugas ada secara kelompok dan ada juga secara mandiri. Tugas kelompok
dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Sedangkan tugas mandiri dikerjakan di rumah sebagai sebagai tugas kalian. Nah, anak-anak, apakah semua sudah buka materi tentang berita? Sudah, Sudah Ibu. ya, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Mohon diperhatikan anak-anak atau bisa diikuti pada salindia yang Ibu bagikan pada layar. Nah, pengertian berita adalah laporan peristiwa kejadian yang berupa pendapat, aktual, menarik, dan penting bagi pembaca. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, selanjutnya syarat-syarat membuat berita. Ada yang tahu syarat-syarat membuat berita? Saya, Ibu. Ya, Putri, silakan. Harus terkini, faktual, Ibu. Ya, bagus sekali Putri. Nah, yang dikatakan Putri sudah benar. Nah, selain yang dikatakan oleh Putri, syarat-syarat dalam membuat suatu berita akan Ibu jelaskan. Syarat yang pertama yaitu fakta. Fakta yaitu berita haruslah berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, syarat yang kedua yaitu terkini. Artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu berjauhan. Nah, yang ketiga seimbang. Artinya berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Nah, yang keempat lengkap. Jadi berita haruslah memenuhi unsur-unsur berita sebagaimana akan Ibu jelaskan nantinya. Nah, yang kelima yaitu menarik. Menarik artinya berita harus mampu menarik minat pembaca atau pendengarnya. Nah, berita dapat dikatakan menarik bila bermanfaat bagi pembaca atau pendengarnya. Berkaitan dengan tokoh terkenal, berkaitan dengan kejadian penting, humor, aneh, luar biasa, atau bahkan bersifat konflik. Yang keenam, syarat yang keenam yaitu sistematis. Berita seharusnya disusun secara sistematis, urutannya jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam menangkap isi berita. Nah, selain itu, pada materi juga ditulis bahwa dalam membuat berita harus berisikan unsur 5W tambah 1H. Nah, ada yang tahu 5W tambah 1H? Yang menjawab, Ibu berikan poinnya 1 nanti. Saya, Ibu. Ya, Sugi. Silakan Sugi. Baik, Ibu. Menurut saya, 5W plus 1H itu terdiri atas what, who, why, when, where, dan how, Ibu. Terima kasih. Ya, bagus sekali Sugi. Berikan tepuk tangan untuk Sugi. Nah, yang dikatakan Sugi itu benar. Namun, Ibu menjelaskannya agar kalian bisa memahami maksud setiap kata yang dijelaskan oleh Sugi. Nah, unsur-unsur 5W plus 1H itu yang pertama yaitu what. What artinya apa yang terjadi. Nah, yang kedua who. Who artinya siapa yang terlibat dalam sebuah permasalahan tersebut. Yang ketiga why. Why artinya mengapa hal itu bisa terjadi. Yang keempat when. Atau kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang kelima yaitu where. Atau di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu how, atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, terkait materi berita yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang masih kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Cici, silakan Nak. Tadi dijelaskan fungsi berita yaitu mengirim informasi. Selain mengirim informasi, apakah masih ada fungsi berita dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Cici. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, fungsi berita dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya mengirim informasi,
Tetapi berita juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, membantu bersikap terbuka, membentuk opini publik, dan bisa mengambil keputusan. Apakah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak Ya. ada, Ibu. Baik. Karena tidak ada yang ingin bertanya, silakan bentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Ibu berikan waktu selama 2 menit untuk mencari anggota kelompoknya masing-masing. Semua sudah dapat kelompok? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Nah, mohon diperhatikan kembali. Ada teks berita pada salin dia atau yang sudah pada salin dia yang sudah Ibu sediakan ataupun pada file yang sudah Ibu kirimkan kemarin. Silakan dibaca terlebih dahulu teks berita itu. Nah, setelah itu masing-masing kelompok silakan mengisi atau menjawab pertanyaan yang berisikan 5W plus 1H. Yang berdasarkan teks berita tersebut, silakan dijawab dan jawabannya dikirim di Google Classroom. Yang mengirim jawaban perwakilan kelompok saja, dan jangan lupa ditulis nama-nama anggota kelompok. Nah, terkait tugas kelompok, ada yang perlu ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas? Jelas, Ibu. Sudah Sudah jelas. jelas, Ibu. Sudah jelas, Ya, Ibu. baik. Karena sudah jelas, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya dimulai dari sekarang. Baik, Ibu. Anak-anak, sisa waktunya 3 menit lagi. Nah, waktu sudah selesai. Nah, jawaban sudah dikirim di Google Classroom. Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk mengangkat tangan. Atau nama perwakilan kelompok ditulis di kolom chat. Ya, di sini perwakilan kelompok 1, Surya, kelompok 2, Linda, dan perwakilan kelompok 3 yaitu Cici. Nah, yang pertama Ibu minta perwakilan kelompok 3. Untuk membaca jawaban kelompok kalian, cukup dibacakan jawaban apa yang terjadi dan siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Cici, silakan, Nak. Baik, Ibu. Saya akan membacakan jawaban yang sudah dibuat oleh kelompok kami, yaitu yang pertama ada what, apa masalah, masalah adalah kecelakaan. Yang kedua ada who, siapa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah penumpang sebanyak 5 orang. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 3. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jawaban kalian sudah benar. Namun ada sedikit yang Ibu perbaiki tentang penggunaan bahasa atau kata yang sudah digunakan ya, Nak, ya. Penggunaan kata apa masalah masih kurang efektif, ya, masih kurang efektif. Yang lebih tepatnya itu adalah apa yang terjadi. Ya, Ibu ulangi. Kata yang lebih tepatnya itu yaitu apa yang terjadi, bukan apa masalah. Bisa dipahami Cici dan teman-teman yang lainnya juga? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik. Nah, lanjut. Sekarang perwakilan kelompok 2. Silakan dibaca kapan kejadian tersebut terjadi dan di mana peristiwa terjadi. Linda, silakan perwakilan kelompok 2. Baik, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Ya, bisa. Yang pertama ada when. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 4 Maret 2022. Yang kedua where, di manakah peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa terjadi di Antari, Purwakarta, Bandung, tepatnya di Kampung Cisemi, Kabupaten Purwakarta, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Nah, lanjut sekarang kelompok 1. Silakan baca hasil kelompok kalian. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Perwakilan kelompok 1, Surya, silakan, Nak. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, peristiwa itu terjadi ketika bus blong pada malam hari dari arah
Purwakarta melaju ke arah Bandung yang jalanannya cukup tajam dengan kecepatan tinggi menurun, sehingga kecelakaan tidak bisa untuk dihindari lagi, Bu. Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Nah, kalian semua sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Walaupun ada yang masih kurang tepat, namun setiap kelompok sudah berusaha untuk mengerjakannya. Nah, terkait materi yang dibahas dari pengertian, fungsi, dan syarat-syarat serta contoh berita. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang dipahami? Jelas? Jelas, Ibu. Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Baik. Ibu. Nah, karena semuanya sudah paham, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin Sugi Ya. bisa memberikan kesimpulan, Nak. Bisa, Ibu. Silakan, Nak. Baik, Ibu. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu berita adalah suatu informasi yang dibuat secara nyata dan aktual. Dalam membuat suatu berita harus jelas dan padat sesuai dengan rumus 5W+1H, dan fungsi berita dalam kehidupan sehari-hari adalah mengirim sebuah informasi dan meningkatkan kesadaran diri pada masyarakat, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Sugi. Nah, atas kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, karena waktu kita sedikit lagi, Ibu berikan tugas mandiri. Tugas mandiri dikerjakan di rumah. Nah, tugasnya itu silakan cari berita yang sedang hangat-hangatnya atau sedang dibicarakan pada waktu yang dekat ini. Nah, berita yang kalian dapatkan silakan ditulis menjadi sebuah teks berita. Terkait tugas, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ibu. Ya, Liana, silakan, Nak. Saya ingin bertanya, Ibu, terkait tugas, kapan terakhir kali akan dikumpulkan dan kami kirim kemana nih ke Ibu? Nggih? Baik. Nah, terkait batas pengumpulan tugas paling lambat tanggal 28 Juni. Dan silakan kirim di Google Classroom. Semuanya paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Ibu. Nah, tidak ada. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya alangkah lebih baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri pembelajaran kita ya anak-anak ya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima Selamat kasih. sore, Ibu. Ibu. Terima kasih.